Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Rifai, NIM 2021010020. Di sini pada kali ini saya akan membahas tentang adanya mata kuliah pengembangan lembaga pendidikan Islam, yang mana dalam pertemuan kali ini itu adanya agenda pembahasan. Yang pertama itu tentang rencana pengembangan sekolah madrasah atau RPS atau M. Yang kedua itu ada sistem perencanaan sekolah dan rentang waktunya RPS tersebut. Yang ketiga ada aspek yang dikembangkan dalam perencanaan program sekolah atau madrasah. Dan yang terakhir itu ada menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrasah, teman-teman. Yang mana di antara poin-poin di situ itu terdapat adanya sistem perencanaan sekolah dan rentang waktu atau RPS atau M itu madrasah ya, teman-teman. Di sini itu terbagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Yang pertama itu adanya RPS dengan jangka waktu dengan periode 5 tahun ya, teman-teman. Yang kedua itu ada RPS jangka panjang itu dengan periode 20 tahun. Dan yang ketiga ada RPS tahunan, itu jangka waktunya periode 1 tahun. SPS sendiri, teman-teman, sistem perencanaan sekolah itu adalah satu kesatuan tata cara perencanaan sekolah untuk menghasilkan rencana-rencana sekolah, teman-teman. Dan jangka panjang dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara sekolah dan masyarakat. Di sini juga diwakili oleh komite sekolah ya, teman-teman. Yang mana selanjutnya itu ada rencana pengembangan sekolah atau madrasah, teman-teman. Rencana pengembangan sekolah atau madrasah RPS atau M adalah sebuah dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah untuk mengadakan perubahan fisik dan non fisik sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dari pelayanan sekolah tersebut, teman-teman. Yang selanjutnya itu ada aspek yang dikembangkan dalam perencanaan program sekolah atau madrasah. Itu ada kompetensi umum, kompetensi lulusan, Yang pertama itu ada kompetensi lulusan. Yang kedua itu ada isi atau kurikulum. Yang ketiga ada proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Yang keempat itu ada pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik itu berarti ya siswa, guru, siswa, mahasiswa. Ya, tenaga kependidikan berarti guru. Oke, teman-teman. Yang selanjutnya itu juga ada pengelola. Yang selanjutnya ada prasarana dan sarana. Yang selanjutnya ada pembiayaan. Dan yang terakhir itu ada penilaian. Yang mana di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke-8 tersebut itu mereka saling berkaitan dan saling penting. Sangatlah penting ya, teman-teman. Di antara kompetensi kelulusan, berarti kita harus mencapai kompetensi dari kelulusan itu. Kalau nggak sampai berarti nanti kita nggak lulus. Isi dari kurikulum, yaitu kurikulum yang kita gunakan kurikulum 2013 ataupun kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses kegiatan belajar, pendidik di antara tadi ya, teman, dan di antara tadi ya, teman-teman, yaitu adanya siswa maupun guru. Dan selanjutnya ada pengelolaan, itu harus dikelola secara matang. Yang selanjutnya ada sarana, prasarana, meja, kursi, bangku, dan lain sebagainya. Ada pembiayaan juga. Dan yang terakhir ada penilaian, teman-teman. Selanjutnya itu adanya menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrasah, disingkat sebagai RAPBS atau M. Dalam penyusunan hendaklah mengikuti langkah-langkah, teman-teman. Kita itu nggak boleh asal-asal ya. Dalam penyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau madrasah itu kita tidak boleh asal keluarin uang ini itu. Kita juga harus menyusun langkah-langkah, yang diantaranya yang pertama, kita harus menginventarisasi rencana yang akan dilaksanakan, teman-teman. Yang kedua, menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya. Yang ketiga, menentukan program kerja dan rincian program. Dan yang keempat itu kita harus menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program. Yang selanjutnya ada menghitung dana yang dibutuhkan. Karena ketika kita memang nggak menghitung, nanti bisa jadi uangnya kurang ataupun kelebihan ya, teman-teman. Makanya kita harus benar-benar menghitungnya secara matang. Yang selanjutnya atau yang terakhir itu adalah menentukan sumber dana untuk membiayai rencana tersebut. Kita harus menentukan sumber dana. Jadi sumber dana itu
ambil dari mana sih, dari sponsor ataupun dari dana bos ataupun dari dana yang dikumpulkan atau diberikan oleh para siswa atau mahasiswa ya teman-teman. Sekian penjelasan tentang salah satu materi di pengembangan lembaga pendidikan Islam, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.